Pasca Sarjana Universitas Udayana menggelar ujian terbuka program promosi doktor. Kali ini Promovendus Ketut Suyase dengan desertasinya berjudul Kadar Interleukin 6 Plasma yang Tinggi dan Rasio Kadar Interleukin 6 Interleukin 10 Plasma yang Tinggi merupakan faktor resiko terjadinya osteoartritis lumbal simptomatik pada penderita wanita pasca menopause defisiensi estrogen. Program Pasca Sarjana Universitas Udayana menggelar ujian terbuka bagi program promosi doktor di Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana. Promovendus Dr. Ketut Suyase SPB SPOTK mengatakan, dengan desertasi yang berjudul Kadar Interleukin -6 Plasma yang Tinggi dan Rasio Kadar Interleukin -6 Interleukin -10 plasma yang tinggi merupakan faktor resiko terjadinya osteoartritis lumbal simptomatik pada penderita wanita pasca menopause defisiensi estrogen. Menurutnya, nyeri pinggang bawah merupakan keluhan yang sering ditemukan pada usia tua karena proses degenerasi. Berjudul mengenai tentang kadar interleukin 6 yang plasma yang tinggi, kemudian rasio kadar interleukin 6, interleukin 10 yang tinggi merupakan faktor risiko terjadinya osteoartritis lumbal simptomatik pada wanita pasca menopause defisiensi estrogen. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mengetahui, untuk mendeteksi pada wanita pasca menopause, utamanya ibu-ibu yang sudah mengalami defisiensi estrogen, terjadinya keluhan nyeri pinggang. Apa penyebabnya? Ternyata dalam penelitian saya ini dapatkan bahwa adanya faktor inflamasi yang menentukan. Nah, tentunya apakah semua orang nyeri pinggang bawah harus dioperasi? Tentu ini menjadi bahan pemikiran. Kalau oleh karena itu penyebabnya adalah oleh karena inflamasi, maka reaksi inflamasi lah yang mesti kita atasi. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk dioperasi. Gitu. Dengan makin bertambahnya pengetahuan kita di bidang nyeri pinggang bawah utamanya, kebetulan saya adalah mendalami di bidang tulang belakang, harapannya adalah kita bisa menangani pasien dengan lebih baik, kemudian bisa update di dalam pengetahuan, terutama dalam menangani kasus-kasus tulang belakang. Jadi tidak semua harus kita lakukan tindakan pembedahan dilakukan apabila semua modalitas terapi sudah kita lakukan. Kalau gagal dengan terapi konservatif, baru kita beralih pada tindakan pembedahan. Saya rasa itu. Dengan penelitian yang dilakukan tersebut diharapkan bisa bermanfaat bagi penderita wanita pasca menopause defisiensi estrogen agar meminimalisir faktor resiko terjadinya osteoartritis lumbal simptomatik. Alit Putra dan Sufi, Bali TV.